Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Mahameru Kailasa Channel menemui umat Hindu sedharma yang Pedanda cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, Ratu Pedanda memberikan penjelasan tentang situasi tahun 2023 ini, yaitu masih dalam zaman Kali Yuga. Di zaman Kali Yuga, yaitu zaman serba tidak menentu, yaitu zaman gila. Yaitu kalau tidak gila, tidak akan kebagian. Maka dari itu, di dalam tahun ini zaman Kali Yuga, sekarang ini hujan tidak menentu, iklim tidak menentu, kehidupan baik itu sosial, budaya, adat, politik, negara juga tidak menentu. Maka dari itu, sebagai rohaniawan Hindu harus lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak menasihati diri agar fokus menjalankan keparamartan dengan keikhlasan, ketulusan, kejujuran, berbudi pekerti yang luhur. Akhlak perlu dijaga agar tidak terkontaminasi di zaman sekarang ini. Karena di zaman sekarang ini beban sebagai rohaniawan Hindu sangatlah berat, tetapi tidak boleh mengeluh. Karena sebagai rohaniawan Hindu merupakan tugas, kewajiban, tanggung jawab tiap hari harus nyuruh sewana mendoakan keluarga, lingkungan, daerah, negara, begitu juga dunia secara keseluruhan. Itulah yang perlu dilakukan. Tidak boleh terhanyut dengan situasi kehidupan sekarang ini. Maka itu sebagai rohaniawan Hindu, hindari untuk ikut berorganisasi. Hindari untuk masuk ke politik praktis. Karena di zaman sekarang ini, godaannya sebagai rohaniawan Hindu sangatlah kompleks. Nah, disinilah diuji sebagai rohaniawan Hindu yang menjalankan kebrahmanan, menjalankan kebenaran, menjalankan agama, yaitu kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki berdasarkan sastra, budaya, estetika, fakem, aturan, adat, yaitu etika. Nah, disinilah ujian sebagai rohaniawan, tidak mengenal yang namanya ADART, tidak mengenal SOP. Ya, hanya mengenal Siwa Sesana Kawikon. Hanya percaya dengan sastra, dan paling utama harus kita percaya kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Maka dari itu, mari kita tingkatkan spiritualitas kita agar sebagai rohaniawan menjalankan kedamaian, yaitu betul-betul tenang bagaimanapun menghadapi situasi sekarang ini. Zaman serba terbalik, yaitu yang salah keliru dibenarkan, yang baik benar disalahkan. Nah, itulah zaman sekarang ini. Maka dari itu, sebagai rohaniawan Hindu harus lebih fokus bagaimana agar dunia ini menjadi seimbang. Satu-satunya jalan yaitu sebagai rohaniawan Hindu harus secara fokus menjalankan kebrahmanan, menjalankan kedarman secara jujur, secara bijak,
tidak boleh terkontaminasi dan tidak boleh terhanyut dengan zaman. Situasi di zaman Kaliuga, di mana situasi di zaman Kaliuga ini yaitu zaman serba tidak menentu. Artinya situasi di zaman Kaliuga ini perlu kita meningkatkan spiritualitas kita, khususnya sebagai pedanda, sebagai wiku yang menjalankan kesucian, meraga suci dan disucikan, tetapi tetap tidak sempurna juga. Kesempurnaan Ratu Pranda hanya dengan taat, tekun, secara konsisten menjalankan kedarman berdasarkan sastra, menjalankan agama selalu berdasarkan sastra. Karena kalau seandainya yang menjalankan keparemartan lepas dengan sastra, dunia akan menjadi tidak seimbang, di mana hujan tidak menentu, iklim tidak menentu, hasil bumi juga tidak terlalu baik, palawija juga tidak terlalu baik. Kehidupan sosial, budaya, agama, adat juga kurang begitu seimbang. Disinilah Ratu Pranda dituntut perannya agar dalam menjalankan keparemartan tidak lepas dengan sastra itu sendiri. Ya, karena di zaman sekarang ini serba tidak menentu. Ya, maka dari itulah Ratu Pranda berusaha untuk nyekung jenana, mengenalikan diri, selalu lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak menasehati diri dari ajaran agama itu sendiri. Apalagi sekarang ini sebagian besar rohaniawan itu terlalu jauh menyimpang dari ajaran agama yang berdasarkan sastra. Nah, disinilah sebagai rohaniawan Hindu, ya, agar tetap tahu diri di dalam menjalankan kehidupan, karena sangatlah sulit menghindari tentang situasi di zaman sekarang ini. Artinya tidak boleh terhanyut dengan kehidupan yang terjadi di dalam situasi sekarang ini. Karena Ratu Pranda sebagai rohaniawan Hindu dituntut agar tidak terlalu jauh melenceng dengan kehidupan yang terjadi sekarang ini. Makanya Ratu Pranda sebagai rohaniawan Hindu berusaha dalam menjalankan keparemartan tidak menakut-nakuti dalam menjalankan agama. Maka dari itulah spiritualitas yang ada pada diri Ratu Pranda perlu ditingkatkan. Tidak boleh ikut campur urusan
di luar keparemartan. Ya, khususnya tentang politik, tentang berorganisasi, tentang ber-ADART, ya, itu sudah bukan ranahnya sang menjalankan keparemartan. Karena untuk menjalankan ilmu keparemartan hanya tunduk dengan sastra dan fokus menjalankan agama berdasarkan sastra, budaya, estetika, aturan fakem, adat, yaitu etika. Jadi rohaniawan Hindu itu tidak mengenal yang namanya ADART, tidak mengenal yang namanya SOP, ya, hanya mengenal siwo sesana kewikon, hanya mengenal sastra, walaupun tentang hukum itu, khususnya hukum negara, itu perlu juga dihormati. Tidak boleh ya kita terlalu mengintervensi kalau tidak ranahnya kita. Ya. Jadi kita hanya fokus mengosongkan diri, yaitu disebutlah nguwana praste, nyekung jenana, dalam menjalankan keparemartan. Ya. Jadi ya tidak boleh ikut berpolitik praktis, tidak boleh. Itu perlu dihindari. Ya, maka dari itulah tugas, kewajiban, peran, tanggung jawab sebagai rohaniawan Hindu tiap hari melakukan nyuruh-suwana, mendoakan dunia secara luas, mendoakan lingkungan, keluarga, daerah, negara, khususnya dunia secara menyeluruh, agar dunia ini menjadi seimbang antara mikrokosmos dengan makrokosmos, agar menjadi seimbang. Kalau seandainya yang menjalankan kerohaniawan ikut campur atau masuk ke ranah yang bukan ranahnya kerohaniawan itu sendiri, akan menyebabkan dunia ini menjadi rusak. Nah, disinilah Ratu Pranda, khususnya sebagai rohaniawan Hindu, dituntut dalam menjalankan keparemartan. Kemana-mana itu selalu lebih banyak introspeksi diri. Disitulah makanya sebagai rohaniawan Hindu tidak boleh mengendarai sepeda motor, tidak boleh mengendarai mobil, tidak boleh. Ya, jadi kemana-mana itu perlu ada yang mengantarnya, supaya ada di sampingnya. Ya. Karena kalau sampai lepas dengan siwa sesana kewikon, itu dunia akan menjadi paceklik, dunia akan menjadi rusak akibat atau ulah dari sang menjalankan keparemartan. Kalau sudah melenceng dari budaya, adat, dan yang semestinya harus dijalani. Ya, karena ya sebagai rohaniawan Hindu itu betul-betul dituntut
keberadaannya untuk bagaimana mengekang diri. Ya, memang di zaman Kaliuga sekarang ini yang menjadi tantangan, yang mempunyai uang, yang mempunyai data, yang punya kepentingan, apalagi itu yang mempunyai ilmu kebatinan. Inilah yang akan merusak. Kalau sampai seorang rohaniawan Hindu tidak mentaati agama berdasarkan sastra, akhirnya dunia itu menjadi bingung. Karena zaman Kaliuga ini adalah zaman kebingungan. Apalagi sang menjalankan kesucian itu ikut bingung. Masyarakat akhirnya menjadi bingung juga. Nah, disinilah sebagai seorang yang menjalankan keparamaritan tidak boleh bingung. Karena tugas pedanda, tugas rohani untuk memberikan pencerahan, pemahaman, pengertian bagaimana menjalankan agama, khususnya ritual, khususnya beriatnya tidak menjor-joran. Ya, sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam sastra-sastra itu. Jelas dalam sastra yang namanya beriatnya. Tad aham baktyo asmani prayat manah. Yaitu yatnya asal kata dari yaj. Yaj itu adalah pengorbanan. Kalau seandainya melakukan yatnya itu sendiri, pikiran, wacana, laksana itu harus dimatikan. Tidak boleh dibanding-bandingkan dengan di daerahnya seperti ini. Kalau menurut saya gini, kalau menurut saya begini, itu tidak boleh. Ya, disinilah kita dituntut sebagai rohaniawan Hindu di dalam memberikan pengertian, pencerahan, pemahaman kepada masyarakat Hindu pada khususnya. Itu bagaimana beriatnya rakyat pun yang kecil, karena sesuai dengan tatanan yatnya itu adalah nistaning nisto madyo utamo, yang mana saja asal sudah dalam Buddha itu adalah pakem itu ada di dalam sastra itu. Seperti yang sudah saya sampaikan, tutur, tato, titi, tutut, tetet, tetes, purwo desto, kuno desto, loko desto, alah dening sastro desto. Artinya, menjalankan purwo desto, kuno desto, loko desto tidak ada masalah asal mendekati sastra. Karena sudah dimuat di dalam sastra itu sendiri. Karena yang namanya sastra, spiritualitas, tato-tato itu sendiri juga harus dihormati. Jadi saya umpamakan yang namanya sastra dengan tato itu seperti telur dengan ayam. Nah, itulah. Jadi kita itu harus betul-betul di dalam memberikan pimpinan kepada masyarakat. Jadi hindari melakukan yatnya karena pikiran. Artinya melakukan perubahan tanpa dasar sastra. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau sudah tutur, tato, titi, tutut, tetet, tetet itu pilihan, tetes kesuksesan di dalam kita melaksanakan yatnya itu sendiri. Asal secara ikhlas, secara tulus, dengan kesucian hati, didasari dengan deso kalo patra. Deso itu tempat, kalau itu waktu, patra situasi. Itu tidak harus sama, ya, tidak harus sama dengan yang dulu. Yaitu,
Situasi sekarang ini itu kemampuannya kita kecil sekarang kita dalam Yadno. Kuncinya tidak perlu gengsi di dalam melaksanakan Yadno itu sendiri. Umat Hindu Sedharma yang Perando cintai, itu yang bisa Ratu Perando sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Tutup Ratu Perando dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahajeng Rahayu Sarang Sami.